Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan, makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Kita ke sorotan lain, Kementerian Pertahanan menyerahkan pesawat Super Hercules unit kedua kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tipe angkut yang diserah terimakan merupakan jenis C-130J Super Hercules. Pesawat yang diserahkan merupakan buatan pabrik Lockheed Martin, Amerika Serikat. Seluruh sistem di pesawat ini diklaim menggunakan teknologi mutakhir. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pembelian pesawat untuk menjaga pertahanan udara, khususnya operasi membawa logistik dan pasukan tempur. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan, hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita, berarti kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Sekarang dunia dalam keadaan yang penuh persaingan, banyak ketegangan, ya, jadi kita harus tangguh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui banyak menerima cibiran usai membeli 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar Mirage 2005. Prabowo menyebut pesawat Mirage 2005 yang telah dibeli masih bisa dipakai hingga 15 tahun lagi. Dan juga kebetulan memang banyak yang seolah minir, ya, yang seolah mau, ya, mungkin mau macam-macam, ya, menilai bahwa diomongin pesawat bekas ya, memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru, tapi sebetulnya jam terbangnya masih lama. Jadi Mirage 2005 ini mungkin masih punya usia pakai, ya, kira-kira 15 tahun lagi. Karena baru dipakai kurang lebih 30% flying hours yang bisa dipakai. Dan sekarang ya banyak negara sedang rebutan di mana-mana, ya, karena ketegangan meningkat di mana-mana. Mirage 2000 adalah jet tempur produksi Dassault Prancis. Pesawat ini pertama kali dioperasikan tahun 1986. Mirage 2000 punya kecepatan 2.333 km per jam. Pesawat ini memiliki berbagai senjata. Roket Matra 68 mm, rudal air-to-air dan air-to-surface, serta bom MK82. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai teknologi Mirage dan Rafale sangat berbeda. Dassault Rafale merupakan pesawat baru yang akan didatangkan ke Indonesia. Sorotan selanjutnya, Saudara, di tengah ramainya bursa bakal Cawapres, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu empat mata dengan bakal Capres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Erick Thohir memang salah satu kandidat bacawa pres. Pertemuan Erick dan Ganjar yang baru saja pulang dari ibadah haji berlangsung di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta pada Rabu kemarin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Erick memang salah satu dari 10 nama yang masuk daftar bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Kalau opsi-opsi dari calon wakil presiden ini bacawa presnya kan Ibu Mega menyebutkan ada 10. Ya, di antaranya kan ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin Iskandar, ada Pak Basuki, ada Pak Mahfud MD, kan banyak tokoh-tokoh yang oleh rakyat dinilai memiliki persepsi yang positif. Komplementerinya itu sangat kuat ketika nanti akan digabungkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi ini kan melalui dialog, maka kami katakan bahwa bulan Juli, bulan Agustus ini adalah bulan penggodokan.
Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat bersabar dalam menantikan Cawapres Ganjar Pranowo. Mega menyebut pengumuman Capres akan dilakukannya secara langsung dalam waktu yang tepat. Sabar saja, nanti tunggu pengumuman saya. Sementara itu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa mengatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Andika bahkan mengaku siap menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Andika menyebut dukungannya terhadap Ganjar karena pilihan politik pribadi. Meski belum membahas terkait tim pemenangan Ganjar bersama PDIP, Andika menyatakan kesiapannya memimpin tim pemenangan. Kalau ditanya ya saya punya preferensi pribadi, ya semuanya bagus Mas. Pak Prabowo pasti punya kelebihan, pengalaman, Pak Anies juga begitu, punya kelebihan dan pengalaman, Pak Ganjar juga begitu. Tapi kalau saya ditanya, ya saya punya preferensi pribadi juga, saya lebih cocok mendukung Mas Ganjar. Alasannya? Ya itu tadi alasannya tidak saya bisa sampaikan detailnya, tapi yang jelas preferensi pribadi lah, lebih cocok saja. Oh siap, komunikasi juga sering, tapi kan tidak membahas spesifik tentang misalnya tim pemenangan atau apa, kan nggak pernah, itu belum. Saudara, Partai Demokrat dan PKS meminta Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapresnya di Pilpres. Dua partai pengusung Anies tersebut ingin publik bisa mempelajari rekam jejak bacawa pres tersebut. PKS minta Anies Baswedan mengumumkan nama bakal cawapres antara bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan Partai Demokrat berharap pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan tak lama lagi menunggu momentum yang tepat. Calon wakil presiden semua tokoh kita sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Karena memberi kesempatan kepada publik untuk meneliti rekam jejak dan juga untuk bertanya apa programnya, apa targetnya, apa visinya. Harapan kami Mas Anies Baswedan Juli atau Agustus ini sudah mengumumkan calon wakil presidennya. Kita perlu momentum, kita perlu waktu, dan tidak banyak yang kita miliki. Kita tunggu momentum yang pas. Kita tunggu momentum yang pas, tapi tentu harapan kita tidak akan lama. Tidak akan lama lagi, ini sudah sebentar lagi, tinggal menunggu waktu saja ya, kita bisa bicara. Kenapa? Bagaimanapun ini waktu sudah kurang dari 8 bulan, kita ingin agar bisa ngegas. Nah Mas Anies sendiri sudah menyampaikan, jadi komunikasi intens Mas Anies, Mas AHY juga dengan ketum-ketum parpol lain, itu sudah sangat intens. Hanya memang tidak semua terekspos ke publik. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Dengan putusan ini Teddy Minahasa tetap dihukum penjara seumur hidup dalam kasus penjualan 5 kg barang bukti sabu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan PN Jakarta Barat terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Teddy disebut terbukti menjual 5 kg sabu barang bukti bekerja sama dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawinegara. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96 Pitsus 2023 garing PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawinegara. Majelis Hakim menguatkan putusan pidana penjara 17 tahun penjara yang dijatuhkan PN Jakarta Barat terhadap Dodi Prawinegara. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 97 garing Pitsus garing 2023 garing PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.
menetapkan terdakwa tetap ditahan. Saudara dokter yang merawat David bersaksi di sidang kasus Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi ahli menyebut David mengalami gangguan motorik akibat penganiayaan. Dua saksi yang dihadirkan jaksa adalah dokter yang merawat David Ozora di Rumah Sakit Medika Permata Hijau usai dianiaya Mario Dandi. Dokter tersebut menyebut korban mengalami kekacauan motorik di mana gerakan tubuh tak bisa dikendalikan atau kejang-kejang. Kondisi ini dialami David sampai dipindahkan ke rumah sakit lain. Kondisi menurunnya tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik. Kekacauan motorik ini maksud saudara apakah ada anggota gerak badan yang tidak terkendali? Atau seperti apa? Kekacauan motorik. Kekacauan motorik memang gerakan tubuh pasien tiba-tiba tidak dapat, ibaratnya kita bisa mengendalikan gerakan tapi beliau tidak bisa menggerakkan. Nah bisa. Nah yang saudara lihat ya kondisi anak ini bagaimana? Kekacauan motoriknya itu seperti apa maksudnya? Kalau kekacauan motorik, jadi ada siklus, kalau kita siklus bangun tidur kita normal yang mulia. Untuk kondisi korban ini kalau tidak kita berikan panggilan lebih banyak tidur matanya. Nah, ini loh kekacauan motorik yang saudara terangkan, yang saudara sampaikan itu misalkan dalam durasi tertentu ini kejang, lalu tidak, berapa waktu lagi kejang. Itu apakah bagian dari kekacauan motorik juga? Benar yang mulia. Dan itu dialami oleh anak ini. Benar yang mulia. Sampai anak ini dipindah, dirujuk di rumah sakit lain. Seperti itu ya, kondisinya. Iya. Saudara, pasca insiden lift jatuh yang menewaskan 7 pekerja di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 4 orang saksi. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra. Selain memeriksa 4 saksi, polisi juga akan memanggil sejumlah pihak termasuk pengelola Sekolah Az-Zahra. Polisi menyatakan 9 pekerja yang tengah merenovasi lapangan olahraga di lantai 5 sekolah saat hendak pulang. Dan pekerja ini turun dengan menggunakan lift barang. Lift barang tersebut tiba-tiba anjlok dan terjatuh ke lantai dasar karena diduga tak kuat menahan beban. 7 dari 9 pekerja tersebut meninggal dunia. Seberapa banyak? Jadi kami sudah melakukan olah TKP, kami juga sudah mendata dan mengunjungi korban yang meninggal dunia. Nah, kita sudah menginterogasi sekitar 4 saksi. Setelah interogasi kita kumpulkan petunjuk-petunjuk terkait dengan peristiwa yang terjadi di Az-Zahra. Jatuhnya lift barang yang dimuati oleh 9 orang yang mengakibatkan 7 meninggal dunia dan 2 saat ini masih dirawat dalam keadaan kritis. Nah, yang bertanggung jawab, jadi semua pihak yang nanti bertanggung jawab terhadap peristiwa ini akan kami tangani. Saudara, Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK setelah sebelumnya sempat dicopot dari jabatannya pada April lalu. Apa arti kembalinya Endar ke KPK? Kita bahas usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Hai Ibu. Dari Yus. Gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai.
Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic 10X baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas di KPK setelah sempat dicopot dari jabatannya pada April lalu. Brigjen Endar kembali ke Gedung Merah Putih KPK menemui pimpinan KPK Rabu kemarin. Endar ke KPK usai menerima surat keputusan penugasan dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk kembali bekerja di KPK. Meski sudah menerima SK baru terkait penugasannya kembali, tapi Endar belum aktif bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena hingga saat ini masih ada pejabat sementara di KPK. Per hari ini saya belum. Per hari saya belum, karena kalau tidak salah dengar kemarin, selama 3 bulan yang lalu kan sudah ditunjuk PLT saya. Ya. Tapi terhitung kemarin sudah ada PLH, jadi PLT sudah diganti PLH. Karena kebetulan saya sedang melaksanakan tugas pendidikan yang lain, sehingga nanti on off saya, karena pelaksanaan hariannya adalah ada ditunjuk dan saya sebagai pejabat definitif. Melalui keterangan tertulis, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penugasan kembali Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ali Fikri menyebut Endar kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023. Endar sempat melawan pencopotannya dengan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK hingga Ombudsman. Ombudsman pun telah meminta keterangan pihak pelapor yakni Brigjen Endar hingga kepolisian. Ombudsman juga meminta keterangan terlapor dari pihak KPK yakni Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi KPK menolak memenuhi panggilan Ombudsman untuk memberikan keterangan soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Tanyanya nanti ketika datang. Tetapi intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan di Ombudsman. Endar juga mengajukan banding administratif ke Presiden Jokowi. Banding itu dikabulkan dan disposisi banding itu diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kementerian Pan RB kemudian melayangkan surat rekomendasi ke KPK yang isinya meminta agar Endar dikembalikan ke posisinya sebagai Direktur Penyelidikan. Surat keputusan itu pun akhirnya dikirimkan ke KPK. Endar Priantoro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, sempat heboh dan saling lapor. Akhirnya, kini Brigjen Endar kembali ke KPK dan masih akan menjalankan tugasnya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Akankah kembalinya Endar jadi tantangan baru bagi pimpinan KPK? Kita akan bahas bersama mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Bang Saud, selamat malam. Selamat malam. Sempat heboh dan saling lempar alibi antara KPK dan Polri. Akhirnya Brigjen Endar ini kemudian kembali ke KPK setelah banding ke Pak Jokowi. Ini menurut Anda kabar baik bagi KPK atau sebaliknya? Ya, artinya kalau mau minjam istilahnya Rocky Gerung, ya kita sudah kembali ke jalan yang sehat, gitu. Dan kemarin akal sehat pemberantasan korupsi, mengembalikan asas yang ada di undang-undang baru KPK itu, pelaksanaan hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi kalau saya bilang sih ini indikasi baik yang menurut saya tinggal kita berharap Endar bisa menghasilkan KPI-nya lagi, kinerjanya, key performance indicator-nya, untuk kemudian kita coba lagi menempatkan posisi-posisi KPK sebagai lembaga yang independen, walaupun di bawah pemerintahan. Seburuk-buruk apapun undang-undang yang dibuat itu, kalau pelaksananya baik, ya baiklah KPK ini dalam pemberantasan korupsi. Oke. Walaupun dengan asumsi Undang-Undang 19 itu saya harapkan belum sempurna, dan kalau bisa dibuat perpu dalam pikiran saya gitu. Oke, Pak Saud, kalau kita lihat ketika Pak Endar sudah kembali ke KPK, kalau Anda katakan ini adalah semangat baru bagi KPK, kurang lebih begitu. Tapi kenapa kemudian Pak Endar nggak langsung bertugas? Ini hal yang wajar atau justru ini adalah penolakan secara tidak langsung? Ada riak-riak baru yang muncul setelah Pak Endar kembali ke KPK? Mungkin ada proses ya, yang dikaitkan dengan kalau memang dia udah terima kasih kepada presiden, dan ini presiden, kalau nggak presiden dipatuhin, ya mau gimana pada bagian lain dia di bawah pemerintah. Tadi pagi saya dengar juga ada dia mau diikut kursus, nggak tahu reguler atau singkat di Lemhanas ya. Menurut saya itu sudah ada satu langkah untuk kita lebih memanusiakan petugas-petugas anti korupsi dalam hal ini Endar, makanya saya berharap suatu saat. Artinya sebetulnya itu digeser secara halus dari Dirlik KPK atau gimana, Pak? Nah, kalau dia Lemhanas nanti kan itu jenjang karir, makanya itu nanti, saya bilang dia akan jadi deputi, dia malah nanti itu bukan hanya direktur. Oh baik, artinya itu justru sebetulnya kabar baik ya? Iya, promosi itu nanti kan itu promosi. Ya. Kalau Anda melihat ada yang nggak pas nggak antara chemistry pimpinan KPK dengan Pak Endar sebagai Dirlidik sebetulnya? Ya, itu sudah pasti kan sudah dibuktikan, 19 kali ekspos kasus. Artinya ini semakin membuktikan ya, isu kemudian betul muncul, ada saling kemudian
gugat-menggugat, banding-membandingkan, kemudian nanti pada akhirnya Pak Endar kembali ke KPK, ini justru mengamini ketidakharmonisan antar keduanya? Oh iya, itu kan sudah pasti dong, sehingga kemudian kita harus melibatkan kepemimpinan nasional untuk menyelesaikan ini sebagaimana yang kita minta waktu itu sampai kita unjuk rasa segala. Ya. Jadi maksud saya langkah baik ini Endar sudah kita cemplungkan di daerah yang penuh polutan. Kita harapkan integritas dia bersama teman-teman yang ada di situ untuk kemudian mengikis, mengurangi polutan-polutan politiking segala macam di dalam. Sehingga kemudian indeks persepsi korupsi ini bisa naik gitu loh. Jadi artinya kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam proses, tadi disebutnya agak terhambat, ya mungkin ada PLH dan pelaksana harian dan pelaksana tetap dan sebagainya, kita anggap itu hanya proses saja. Artinya kita berharap tidak ada perlawanan-perlawanan yang mengarahkan kepada pribadi-pribadi yang walaupun Endar sudah perform sebenarnya selama ini jadi saksi, apalagi masalahnya gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan Pak Saud. Tapi artinya gini, kalau ketika Anda sudah tadi menyatakan bahwa ya memang mungkin tidak harmonis antara pimpinan KPK dan juga Pak Endar, tapi artinya apakah isu itu juga mengamini bahwa Pak Endar kemarin dicopot terkait laporan penanganan kasus tertentu, Formula E misalnya? Ya itu makanya, ini kan pertanyaan ini kan sebagusnya kita tanya ke Dewas ini. Kok dia nggak punya sense logika, argumentasi dan akal sehat yang apa di balik ini semua gitu. Bahkan Pak Kapolri yang sudah meminta dia berlanjut kemudian tetap dikembalikan. Jadi maksud saya gini loh, udah kalau kita jangan setback ke belakang lagi, karena kita bisa nunjuk-nunjuk hidung juga bahwa ini ada kelemahan proses pengembalian dia. Selanjutnya sudah ditetapkan ini kebijakannya, ya segera dimulai bekerja. Soal nanti kemudian ada soal kapan mulai dapat kartu absensi lagi, tag name segala macam, itu proses mungkin ya segera aja diproses. Kan itu soal-soal yang gampang. Toh dia kan sudah punya ruangan di situ, tinggal duduk kemudian bekerja, dan dia sudah boleh dibilang kan beberapa hari ini cuma libur aja ya. Terus kemudian dia mulai kerja lagi gitu. Jadi jangan dihalang-halangi lagi untuk kemudian segera dia berkinerja. Jangan lupa kinerjanya itu kan dia digaji. Anda harus kerja dong, Anda digaji, Anda harus mulai kerja mulai besok, karena mulai bulan depan Anda udah mulai dihitung lagi penggajiannya. Jadi terus meyakinkan kepada semua teman-teman sana, Biro SDM, pimpinan KPK, kemudian teman-teman yang bekerja di situ untuk kemudian sama-sama memulai lagi situasi baru di KPK. Artinya kalau laporan-laporan terhadap yang kemudian dilontarkan Pak Endar kemarin ketika kasus ini masih bergulir, artinya sudah selesai ketika Pak Endar kembali ke KPK? Ya nggak bisa dong, itu kan yang laporan, itu kan yang lapor bukan Endar doang. Ada 16 institusi yang berkaitan dokumen itu ya. Dan kemudian ini nggak boleh dibiasakan negeri ini untuk barter-barter kasus, itu nggak bagus. Ini negeri ini terpuruk kan karena biasa barter-barter kasus. Nggak boleh, kalau tindak pidananya sudah fultoid, sudah terbukti, penyidikan di Polda Metro Jaya itu harus lanjut, nggak bisa begitu Mbak. Berarti artinya nggak ada barter kasus ya ketika Pak Endar kembali ke KPK, dikembalikan ke posisinya meskipun nggak langsung bertugas, kasus yang kemarin selesai? Iya, orang nanti jadi ketawa dong. Ini kan penegakan hukumnya di setengah-setengah. Penegakan hukumnya di setengah-setengah. Nggak ada cerita begitu. Favoritisme itu namanya. Hukum itu nggak begitu. Kepastiannya di mana. Jadi kan nggak adil. Dan kegiatan ya gitu. Artinya kita tinggal mengawal bagaimana kasus yang kemarin berjalan ataukah berhenti. Kalau berjalan sampai mana muaranya, hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Pak Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Balik DPR sepakati revisi Undang-Undang Desa. Dana desa naik dan masa jabatan Kades jadi 9 tahun. Kita bahas usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara Balik DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang Desa. Dari 19 poin yang disepakati di Balik, 2 hal yang jadi sorotan adalah dana desa dan masa jabatan kepala desa. Dalam revisi Undang-Undang Desa, jabatan kepala desa disepakati diperpanjang dari 6 tahun jadi 9 tahun. Kepala desa dapat dipilih untuk 2 periode, artinya bisa menjadi 18 tahun lamanya menjabat. Rapat Balik juga menyepakati kenaikan alokasi dana desa, jadi 20% dari total dana transfer daerah. Dengan kenaikan ini desa yang sebelumnya menerima dana sekitar 1 miliar rupiah tiap tahun, kini bisa jadi sekitar 2 miliar per tahun. ICW menyebut korupsi di sektor desa terus meningkat. Data ICW tahun 2016 sampai 2022 ada 682 kasus korupsi di desa. 959 orang jadi tersangka. Sedangkan potensi kerugian negara lebih dari 770 miliar rupiah. Pembahasan revisi Undang-Undang Desa telah disepakati di Balik DPR. Bagaimana dampak revisi Undang-Undang Desa? Bagaimana menjamin tidak terjadi korupsi dalam pengelolaan desa? Kita bahas usai tayangan ini. Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang Desa. Rapat pleno Balik DPR Senin kemarin menyepakati 19 poin perubahan dalam draft revisi Undang-Undang Desa. Beberapa poin yang disebut menjadi 9 tahun. Kepala desa dapat dipilih untuk 2 periode. Selain itu, Balik DPR juga menyepakati kenaikan alokasi dana desa menjadi 20% dari total dana transfer daerah. Dengan kenaikan ini, tiap desa bisa mendapatkan dana desa yang semula 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah per tahun. Perubahan pasal 39 terkait berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengamat menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan penambahan dana desa rawan menimbulkan praktik korupsi.
Perlu ada mekanisme pengawasan lebih ketat agar praktik korupsi tidak merebak di desa. Korupsi atau lemahnya pengawasan ini menurut saya akan semakin menjadi-jadi ketika usulan masa jabatan kepala desa itu diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Mbak Cindy. Kenapa? Karena hukum alamnya power itu tends to corrupt itu. Nah, kalau kekuasaannya itu absolut, maka korupsinya semakin absolut. Nah, kenapa sih di dunia ini ada yang namanya periodisasi jabatan, misalnya 5 tahun atau misalnya 4 tahun bahkan. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan agar tidak menyeleweng. Kekuasaan yang lama tidak dikontrol itu akan semakin cenderung untuk menyeleweng. Yang kedua adalah agar ada sirkulasi kepemimpinan di desa. Nah, dengan masa jabatan dari 6 tahun diubah menjadi 9 tahun, itu kemudian akan semakin memperkuat kekuasaan kepala desa dan semakin melemahkan kontrol dari elit-elit di desa. Bahkan menurut saya itu juga lembaga-lembaga formal semacam BPD itu akan semakin kesulitan untuk melakukan kontrol secara efektif. Nah, jadi saya melihat kalau usulan-usulan dalam yang sekarang dibahas RUU ini disahkan begitu saja tanpa ada diskusi yang bermutu, ya meaningful participation, saya khawatir ya ini ke depan dana desanya ditambah semakin banyak, ya menurut saya itu sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi pengawasannya tidak diperhatikan, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun diubah jadi 9 tahun, itu nanti akan bisa ya membuat korupsi di desa itu menjadi semakin merebak. Terus meningkat. Data tahun 2016 hingga 2022 terdapat 682 kasus korupsi di sektor desa. Sebanyak 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi kerugian negara mencapai lebih dari 770 miliar rupiah. Setelah disepakati di balik DPR, draft RUU Desa akan diparipurnakan di tingkat Badan Musyawarah DPR untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, balik DPR telah menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang Desa. Kita akan ulas revisi Undang-Undang Desa dan bagaimana dampaknya bersama Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi dan Ketua KPPUD Arman Suparman. Pak Baidowi, Pak Arman, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Levi. Saya ke Pak Arman dulu ya. Pak Arman, bagaimana Anda melihat revisi Undang-Undang Desa ini? Ya, kami melihat dua hal yang Mbak Levi. Pertama dari sisi momentum, kemudian yang kedua adalah dari sisi substansi revisi. Gitu ya. Pertama dari sisi momentum, kita tahu ini adalah jelang tahun politik, tahun kontestasi politik tahun 2024 gitu ya. Dan menurut kami proses pembahasan revisi undang-undang, apalagi undang-undang desa itu akan tidak berjarak dengan kepentingan politik gitu ya. Baik itu politik nasional maupun politik di level daerah, bahkan sampai di level desa. Sehingga kami menyebut Pak Ahmad Baidowi ini adalah satu simbiosis mutualisme nih antara stakeholders di desa, dalam hal ini kepala desa dengan perangkat desa, dan juga para politisi di level nasional. Karena 70-an ribu desa itu adalah satu kekuatan yang bisa dikapitalisasi, dan ini adalah peluang juga untuk para kepala desa dan juga perangkat desa untuk menuntut desakan terhadap apa yang menjadi harapan mereka selama ini. Ini dijawab dulu Pak Arman oleh Pak Baidowi. Pak Baidowi, simbiosis mutualisme antara para kepala desa dan juga para elit di DPR. Ya, itu perspektif ya, silahkan saja orang berperspektif, boleh-boleh saja di negara demokrasi ini menyampaikan pendapat dengan berbagai sudut pandang, itu boleh-boleh saja, itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Tapi ingin kami tegaskan bahwa kalau selalu dikaitkan dengan politik, ya tidak ada yang tidak politik di DPR, namanya aja produk politik. Nah, kalau kemudian kita hanya soal politik yang dikedepankan, itu sebenarnya dari awal itu sudah bisa direvisi dari tahun awal 2023. Tapi kami katakan di situ tidak bisa direvisi karena belum masuk prolegnas prioritas. Dan sekarang pun RUU Desa itu tidak masuk prolegnas prioritas. Terus kenapa balik melakukan usulan inisiatif? Karena menjadi kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2023. Iya, jadi bukan karena momentumnya udah jelang pemilu ya Pak? Ya, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu nomor 15 yang terbit pada putusannya Maret 2023 kemarin. Itu kan salah satu gugatan terkait dengan masa jabatan kepala desa itu ditolak
oleh MK. Nah, setiap ada putusan MK itu kan wajib kalau oleh MK itu diberikan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah karena open legal policy. Nah, karena dampak putusan MK, maka status undang-undang desa itu menjadi kumulatif terbuka yang bisa dilakukan, dibahas, direvisi sewaktu-waktu. Kumulatif terbuka itu ada beberapa, diantaranya tentang undang-undang perjanjian internasional atau ratifikasi, undang-undang tentang APBN, undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru, terus undang-undang akibat dampak putusan MK, yang terakhir pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu tidak perlu masuk prolegnas prioritas tahunan, sehingga kalau kemudian balik menindaklanjuti putusan MK dengan mengajukan revisi Undang-Undang 6 2014 tentang desa menjadi usul inisiatif, yaitu konstitusional karena jalurnya di situ. Di awal kami bukan menolak, tidak bisa, mengatakan tidak bisa, karena didesak terus. Di bulan Januari itu banyak ribuan. Pak Baidowi, ini tolong koreksi saya. Gugatan yang diputus MK pada sekitar April lalu itu kan soal masa jabatan yang 9 tahun, yang kemudian ketika bisa 2 periode bisa jadi 18 tahun. Nah, iya. Terus kenapa kemudian semuanya ikut direvisi? Ya kan nggak ada larangan, namanya open legal policy. Jadi ketika sebuah RUU itu dilakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu, kemudian ada aspirasi yang berkembang, ya kita diskusikan. Berarti legal standingnya bukan hanya karena putusan MK? Ya bukan begitu, Mbak. Jadi nggak ada aturan yang mengatur bahwa karena yang soal hanya satu pasal, terus hanya satu pasal. Jadi begini, undang-undang ini sudah berusia hampir 10 tahun. Nah, ketika ada putusan MK, itu menjadi pintu bahwa undang-undang ini bisa direvisi sewaktu-waktu karena menjadi kumulatif terbuka. Nah, lazimnya dalam sebuah pembahasan undang-undang itu tidak mungkin hanya yang direvisi satu pasal karena aspirasi yang berkembang dari 40 orang anggota Panja Balik, ada 40 pikiran yang tertampung di situ. Kita ini batasi hanya sekitar 12 poin. Kalau dibiarkan itu bisa 40 pasal yang bisa berubah. Tapi kita batasi, ini yang paling masuk akal sesuai dengan aspirasi yang berkembang, hanya poin-poin yang disepakati di Panja dan di Pleno Balik itulah yang menjadi kesepakatan untuk direvisi. Kalau dibuka itu bisa pasal berubah semua. Baik, Pak Arman, ini pasal-pasal yang direvisi adalah pasal-pasal yang paling masuk akal menurut Pak Baidowi. Tanggapan Anda? Ya, tentu proses pembahasan ini konstitusional gitu ya. Tetapi yang kita sorot sebenarnya dari sisi momentum pembahasannya aja Pak Baidowi gitu ya. Karena melihat desakan para kepala desa 2-3 tahun ini terkait dengan masa jabatan, dana desa, uang purna tugas dan yang lain-lain itu kan satu desakan yang mesti ditanggapi oleh para politisi di Senayan gitu ya. Sehingga kami melihat dari sisi momentum ini kurang tepat, bisa direvisi, akan dibuat setelah tahun politik tahun depan atau tahun 2025 gitu ya. Tetapi dari sisi substansi yang kami lihat Pak Ahmad Baidowi gitu ya, kalau kita melihat indeks desa membangun gitu ya, dibuat oleh Kemendesa PDTT itu gitu ya, ada pergerakan positif sebenarnya dari desa tertinggal, maju, kemudian sampai mandiri gitu ya. Jadi sebenarnya ada perkembangan positif di level desa. Di situ kami melihat belum ada urgensi untuk kita membahas secara cepat proses revisi ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan desa membangun juga gitu, terkait dengan kualitas ketahanan sosial, lingkungan dan juga ekonomi, kami melihat yang membuat itu bergerak naik adalah kualitas tata kelolanya, kualitas perencanaan, penganggaran, kebijakan, yang mana itu sangat ditentukan oleh kapasitas dan juga integritas kepala daerah dan kepala desa gitu ya. Nggak ada indikator masa jabatan yang menentukan kualitas itu gitu ya. Itu yang kami sorot dari sisi substansi. Sementara yang terkait dengan dana desa, direvisi untuk dinaikkan menjadi 20%. Tapi Anda setuju ya dengan revisi kenaikan 20% dari alokasi? Nah, ini yang poin kedua yang kami mau sampaikan gitu ya. Ketika ada usulan penambahan dana desa menjadi 20% dari dana TKD itu harus kita melihat apa yang menjadi kajian ICW tadi gitu ya. Dari tahun 2015 ketika 20 triliun dana desa dan sekarang sudah 60-70 triliun, justru pergerakan korupsi ini juga semakin naik. Nah, gitu ya. Ini yang mau saya tanyakan. Ini yang mesti diawasi ya, juga. Ini yang saya mau tanyakan ke Pak Baidowi. Nanti konsep pengawasannya akan seperti apa Pak Baidowi? Ya begini, tadi saya ralat itu data di Kompas itu menyebutkan data 2 miliar per tahun itu nggak ada. Itu. Jadi yang benar itu bahwa untuk dana desa dialokasikan 20% dari dana transfer daerah.
Oke, 20% ya. Keseluruhan, karena kan di selain itu sebelumnya kan ada alokasi dana desa diambilkan dana dari perimbangan, kan sama aja bersumber dari APBN. Itu satu Ini hal. kalau saya menghitung Satu gini hal, sebentar, itu satu hal. Oke. Saya jelaskan dulu supaya nggak salah paham. Oke. Satu hal. Yang kedua, proses ini masih penyusunan, belum pembahasan. Baik. Ya, belum paham tata urutannya. Yang ketiga, tidak ada momentum yang tepat kapan RUU itu dibahas. Selama 5 tahun kami menjabat, itulah momentum yang tepat. Baik. Sebelum tahun pemilu, sehari setelah pemilu, sebulan setelah pemilu, tetapi kita ingin melahirkan sebuah legacy di masa periode ini, ada perbaikan terkait dengan tata kelola di desa. Oke. Kalau tadi mau masuk ke soal penyimpangan. Nah, penyimpangan itu bukan masalah sumber dananya, bukan masalah besaran dananya. Penyimpangan itu terkait dengan pelaksanaan keamanan. Coba Anda lihat dari sekian puluh ribu desa, berapa sih desa yang tersangkut kasus hukum? Itu tidak nyampe 10%. Meskipun saya tidak meremehkan data itu tetap jadi temuan, tetap jadi masalah. Ya kita perkuat pengawasan di situ, karena pelakunya itu tidak hanya kepala desa. Ada oknum pemerintahan, ada juga aparat desa. Nah, pengawasan di sini sudah kita atur bahwa setiap tahun kepala desa harus melaporkan laporan keuangannya pertama di rapat forum desa namanya. Jadi tidak dia suka-suka hanya menyampaikan SPJ ke bupati misalkan. Yang kedua, melakukan laporan keuangan ke pemerintah daerah, karena pemerintahan desa itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pasal 2-nya itu menyebutkan bahwa desa itu bagian dari kecamatan, kecamatan bagian dari kabupaten kota. Oke. Maka laporannya ke sana. Yang ketiga, partisipasi dari masyarakat. Kawan-kawan seperti KPPOD dan beberapa pemantau-pemantau desa itu bisa juga memberikan peran di situ. Dan yang tak lupa itu adalah peran dari media melakukan pengawasan dan publikasi terhadap penggunaan dana desa. Baik. Nah, itu ruang itu kita berikan gitu. Dan saya kira apa yang kami lakukan itu kan menangkap aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh kepala desa, oleh badan pemusyawaratan desa, oleh perangkat desa yang nasibnya ingin diperhatikan. Terus kemudian ini baru disusun oleh DPR. Soal pembahasannya kapan? Kita tunggu sikap dari pemerintah. Selama ini yang paling banyak disorot itu ketika RUU diusulkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ketika RUU dari DPR ke pemerintah, bagaimana respon dari pemerintah? Baik. Nanti bisa menjadi keputusan bersama. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, atau bisa tahun ini, periode ini belum selesai, bisa melompat ke periode berikutnya. Tetapi kami yang di periode ini ingin memanfaatkan waktu yang tersedia itu sebaik-baik mungkin. Oke. Meskipun nggak masuk prolegnas ya Pak Bedowi. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya gini. Meskipun nggak masuk, gini Mbak, tidak masuk prolegnas bukan berarti salah, karena ada kumulatif terbuka. Oke, baik Pak Bedowi. Tapi kemudian gini, saya mau revisi data. Tadi kan Anda bilang 2 miliar itu salah. Sebelumnya koreksi saya Pak kalau saya salah. 8,3%. Itu kan 1 miliar Pak. Itu kan rata-ratanya. Tapi kemudian ketika jadi 20% itu bukannya jadi 2 miliar bahkan lebih Pak? Tidak begitu ngitungnya. Ngitungnya gimana Pak? Jadi tidak di desa itu kita kemarin tidak dibagi rata, karena ada desa yang jumlah penduduknya hanya 400, ada desa yang jumlah penduduknya 12.000. Kalau dua desa itu diberlakukan sama, jelas tidak adil. Makanya kita pakai konsep keadilan, Mbak. Selain dana desa kemarin, ya, tolong diperhatikan nih. Dana desa itu bunyi dana desa di undang-undang diambilkan dari dana transfer daerah. Ya. Satu, dana alokasi dana desa, ADD namanya, itu diambilkan dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu dari mana? Dari pusat juga, sama-sama APBN. Nah, karena sama-sama APBN sumbernya jadi disatukan aja di satu tempat. Tidak perlu dipecah-pecah. Begitu loh maksudnya. Jadi sampean jangan hanya melihat dana desanya di tahun lalu, tapi lihat besaran alokasi dana desa yang disediakan oleh APBD yang bersumber dari dana perimbangan. Baik, Pak Bedowi. Maksudnya digabungkan, dikonsolidasikan supaya tidak ada jalur-jalur lain terkait dana desa ini. Sehingga kan sering begini di desa ya, kadang dana desanya aman, penggunaan ADD-nya yang tidak aman. Karena ada dua sumber di situ, ada dana desa, dana alokasi dana desa.
Oke, Pak Arman, tadi kan Pak Baidowi sudah menjelaskan bagaimana pengawasan yang menurut Anda itu cukup, Pak Arman? Ya, kalau kita melihat angka 700-an miliar tadi Pak Baidowi, ya, ini bukan angka yang kecil meskipun itu terjadi di 10-11% desa gitu Pak ya. Jadi menurut kami ini juga satu data yang sebenarnya membuat DPR itu untuk memikir ulang terkait dengan usulan kenaikan dana desa ini gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi pengawasan gitu ya, dari sisi pengawasan kami sebenarnya menyorot soal peran pengawasan internal misalnya selama ini yang diperankan oleh inspektorat daerah gitu Pak ya, yang selama ini menurut kami juga kurang memiliki gigi untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa di desa, baik itu dana desa PBN maupun dari ADD gitu ya. Kemudian yang kedua seharusnya juga yang menjadi poin revisi untuk proses pengawasan terhadap dana desa ini adalah penguatan peran BPD di level desa, yang kami lihat per hari ini juga itu juga tidak menjadi salah satu fokus revisi gitu ya, karena praktiknya di lapangan BPD ini seolah-olah dalam tanda kutip gitu ya, itu menjadi bagian dari si kepala desa juga. Fungsi kontrol terhadap kinerja si kepala desanya menjadi kurang gitu ya. Kalaupun itu direvisi menurut kami gitu ya, dari sisi momentum tadi Pak, benar kata Pak Baidowi bahwa selama 5 tahun itu masa yang itu diberikan oleh undang untuk membahas revisi itu ya, apapun itu gitu. Tetapi kalau kita melihat konteks per hari ini Pak Baidowi gitu ya, dan kita melihat beberapa deret tadi desakan para kepala desa 2-3 tahun ini, menurut kami wajar kalau publik atau kami menilai ini ada sinyal transaksional di sini dari para politisi di Senayan dengan stakeholders dari desa gitu Pak. Termasuk soal masa jabatan Pak Arman, itu 9 tahun bisa 2 periode, artinya sekitar 18 tahun, itu setengah dari umur saya, itu gimana, kelamaan nggak menurut Anda? Iya, sebenarnya kalau kita melihat di Undang-Undang 6 gitu ya, kepala desa itu bisa menjabat 3 periode dengan masing-masing 6 tahun gitu ya, jadi 18 tahun juga Mbak Levi gitu. Tapi melihat usulan penambahan sekarang seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kita melihat indikator terkait dengan tata kelola desa tadi itu masa jabatan itu nggak ada gitu, nggak menentukan kualitas tata kelola itu. Justru yang mesti diperhatikan adalah bagaimana undang-undang ini itu bisa melahirkan kepala desa yang punya kapasitas dan juga integritas gitu ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan, bukan masa jabatan. Karena kalau kita bicara apakah 6 tahun itu cukup atau enggak, menurut kami ya yang memegang kekuasaan pasti merasa nggak cukup 5 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 18 tahun gitu ya. Ini yang mesti dibatasi oleh undang-undang. Sekarang Pak Baidowi, kekhawatiran soal celah korupsi dari hasil revisi Undang-Undang Desa ini bagaimana kemudian meyakinkan ke publik bahwa ini kemudian tidak akan membuat celah korupsi yang semakin besar? Pertama, dari aspek pengawasan sudah kita tempatkan di situ, ya ini meningkatkan peran BPD. Karena selama ini yang disoroti hanya soal pasal terkait kepala desa, tidak pernah dilihat bagaimana fungsi BPD itu kita naikkan di pasalnya dalam hal pengawasan. Itu satu. Yang kedua, Mbak Levi tadi yang menyebut 18 tahun setengah umurnya, sebenarnya tidak ada yang berubah. Di Undang-Undang 6 2014 itu 6 kali 3 sama dengan 19. Itu 9 kali 2 sama dengan 8. Cuman periodisasinya kita dipanjangkan. Ya, biar tidak ada kontestasi di desa itu berkali-kali karena jenuh. Yang perlu diperhatikan, indeks kerawanan demokrasi. Saya dari Dapil Madura. Baru-baru ini ada Pilkades. Itu sampai terjadi, mohon maaf, yang namanya carok massal. Kekerasan itu ada. Karena apa? Skupnya sampai tingkat desa. Dan panasnya 6 tahun itu belum selesai. Kepala desanya belum sempat membangun, sudah baru selesai konsolidasi, 3 tahun dibutuhkan itu, 2 tahun lagi sudah persiapan menghadapi pemilihan desa. Itu tidak hanya di dapil kami, tetapi juga aspirasi yang berkembang di daerah-daerah lain, karena skupnya ini yang paling kecil, di paling bawah, sehingga apa? Tingkat kerawanannya cukup tinggi. Hal seperti itu perlu kita perhatikan. Nah, ini hanya ikhtiar politik hukum dari kami, dari Badan Legislasi yang melaksanakan perintah putusan dari Mahkamah Konstitusi, terus kita tindak lanjuti dengan adanya usulan revisi Undang-Undang Desa. Pak Soal kemudian masih ada yang kurang, ya biasa namanya produk manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi ikhtiar kita untuk menyempurnakan regulasi yang ada. Pak Baidowi, ini terakhir untuk Anda. Ini saya mau nanya soal desa adat, itu kemarin dibahas juga nggak Pak? Desa adat, semua definisi desa itu diatur di situ. Ada yang terminologinya definisi desa tematik, desa adat termasuk desa yang di kawasan hutan. Kan ada juga nih faktanya,
ada kawasan hutan, masuk hutan lindung, hutan apa, tapi di dalamnya ada permukiman penduduk yang atas nama desa. Itu statusnya tidak jelas sekarang. Itu desa atau masuk hutan. Nah, itu sudah diperjelas di undang-undang ini. Itu kan bagian dari yang kita perbaiki. Baik. Tapi tentu yang namanya perbaikan niatnya baik, kita nanti tinggal awasi bersama seperti apa perjalanannya. Terima kasih Pak Baidowi, terima kasih juga Pak Arman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, peretas Bjorka diduga kembali membocorkan 34 juta data pribadi berupa paspor milik warga negara Indonesia. Kenapa kebocoran data terus terjadi? Cindy Sistiarani kembali untuk Anda usai jeda. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral baru Fit Bar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fit Bar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, ku berikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan polisi. Demonstran memaksa ingin mendekat ke depan Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut pencabutan izin dan tutup permanen Pondok Pesantren Al Zaitun dan meminta MUI mengeluarkan fatwa sesat untuk Panji Gumilang. 2 provokator yang nekat menerobos ke arah barikade polisi ditangkap. Agar tidak terjadi aksi anarkistis berlanjut, polisi melakukan pengamanan ketat. Sebuah mobil mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalan Raya Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor terluka. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami patah tulang di bagian kaki. Kejadian itu bermula saat sebuah mobil jenis minibus yang melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba mobil oleng ke kiri hingga menabrak beberapa motor yang terparkir di depan salah satu bank. Diduga kecelakaan itu disebabkan sopir mobil yang mengantuk.
Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi seorang pemuda yang memiliki berat 200 kg dari rumahnya di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Sempitnya akses keluar sempat membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi pasien obesitas ini. Pemuda tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa karena mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lansana esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, peretas Bjorka kembali diduga membocorkan 34 juta data pribadi berupa paspor milik warga negara Indonesia. Data itu dijual di laman Bjorka dengan kisaran harga 150 juta rupiah. Kasus kebocoran data pribadi pengguna paspor Indonesia dimuat di laman Bjorka sejak Rabu kemarin. Bjorka bahkan menyertakan sampel data paspor Indonesia. Data diduga paspor Indonesia yang dijual oleh Bjorka disebut berukuran 4 gigabit data. Data itu memuat mulai dari nama lengkap, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, tanggal lahir, gender, termasuk tanggal terbit paspor. Di laman Bjorka, data ini dijual $10.000 Amerika Serikat atau setara dengan 150,5 juta rupiah. Dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Pangerapan menjelaskan telah dilakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi yang dikaitkan dengan data paspor. Samuel mengatakan tim masih bekerja dan sejauh ini belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar. Data paspor Indonesia yang diduga dibocorkan Bjorka diklaim mencapai 34,9 juta data. Mengapa kebocoran diduga data pribadi terus terjadi? Kami bahas bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, juga pakar digital forensik Sisrek Pratama Persada. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik Pak Usman, Kominfo sudah melihat sampel data bocor yang bocor paspor Indonesia ini. Apa yang kemudian disimpulkan oleh Kominfo? Iya, jadi kemarin begitu kita mendapatkan informasi dugaan kebocoran data, maka Kominfo, BSSN, dan Imigrasi melakukan penelusuran. Ya, penelusuran ini masih terus berlangsung. Dari hasil penelusuran memang belum dapat disimpulkan bahwa data yang beredar di publik, ya itu apakah data betul-betul data dari paspor ya atau bukan ya, karena hasil penelusuran sementara kemarin itu struktur datanya agak berbeda ya dengan struktur data yang disimpan ya, data yang terkait dengan paspor. Tapi sekali lagi ini masih kesimpulan sementara begitu ya, kesimpulan sementara. Artinya kalau Dirjen Aptika dalam press release-nya mengatakan kita belum bisa menyimpulkan bahwa data yang beredar itu adalah betul-betul data paspor, data paspor imigrasi. Begitu kira-kira. Tapi kan yang bocor yang ditampilkan di laman Bjorka itu kan ada nama, ada nomor paspor, tanggal lahir, kemudian gender, bahkan tanggal terbitnya paspor itu sudah ada. Apalagi yang dikonfirmasi oleh Kominfo untuk memastikan bahwa ini adalah data paspor Indonesia yang bocor. Iya, jadi kita terus menelusuri ya. Hari ini juga kita kembali menelusuri ya, Kominfo dengan BSSN terus menelusuri ya apakah betul-betul ya data itu ya, tentu kan bisa saja memang datanya mirip ya atau sama begitu.
Ya ini kita lihat, kalaupun data yang ditampilkan di ruang publik itu benar, kita juga harus periksa ya data itu data kapan misalnya begitu. Sampai sekarang belum diverifikasi, Pak Usman? Iya, masih diverifikasi, masih proses ya. Kita ini kan baru mengambil sampel ya, beberapa data yang kita ambil ya untuk kemudian kita telusuri supaya kita mendapatkan kesimpulan yang betul-betul ya. Nanti kalau memang betul terjadi kebocoran data, kita akan melihat di mana persoalannya dan kita akan menyelesaikan tentu saja. Untuk verifikasi ini kan tentunya harus melibatkan Dirjen Imigrasi untuk menentukan apakah ini betul data paspor yang bocor atau tidak. Apakah sudah ada komunikasi dengan Dirjen Imigrasi? Iya, kemarin sudah kita lakukan koordinasi seperti saya sampaikan di awal. Kominfo, BSSN, dan Imigrasi bersama-sama menelusuri data itu ya, dan kita sementara menyimpulkan ya kemarin ya ini strukturnya agak berbeda begitu ya. Ini kan kita juga konfirmasi ke Imigrasi, tetapi itu masih sementara sehingga struktur apa yang berbeda maksudnya Pak Usman dari Imigrasi juga menjelaskan apa? Datanya ya misalnya susunannya begitu ya. Ya kemudian kombinasi nomor misalnya seperti itu begitu. Ini yang sedang kita pastikan ya, karena itu kita belum bisa menyimpulkan apakah betul data yang beredar itu data sampai kemarin ya, apakah yang beredar itu adalah betul data di paspor. Oke, Mas Pratama, tanggapan Anda masih dalam proses verifikasi untuk tahu ini paspor Indonesia yang bocor atau bukan di laman Bjorka. Menurut Anda bagaimana nih? Mohon maaf Pak Dirjen ya, tapi saya yakin ini datanya data paspor gitu. Dari mana keyakinan Anda? Ini kan ada sampel data, 1 juta sampel data ya, dan di dalamnya ternyata ada data paspor saya, Mbak. Ada nama Mas Pratama di situ? Ada nama saya. Dengan data-data yang betul, jadi, betul semuanya data Mas Pratama sangat ya, paspor valid lah kalau diverifikasi sendiri gitu. Valid gitu. Dan apa namanya, saya yakin ini memang data dari Imigrasi. Nggak mungkin orang mau siapapun hackernya ya, entah Bjorka atau yang ke Bjorka gitu, merekayasa membuat 1 juta sampel data yang random gitu, nggak mungkin, impossible gitu. Tadi nah kemudian menyatakan strukturnya masih dicari juga, apakah betul ini ya, gini, masalah struktur yang gini, ketika orang melakukan hacker melakukan pencurian data gitu, yang didapat adalah dump dari database. Dump dari database itu banyak fieldnya gitu, ada yang kosong, ada yang nggak kosong gitu. Nah si Bjorka ini atau siapapun lah yang ke Bjorka ini gitu, kita masih belum tahu ya gitu. Nah dia mengambil data-data yang penting saja gitu, dan data-data penting itu di-copy ke dalam file CSV gitu, kayak file Excel gitu, sehingga memang beberapa format field datanya dihilangkan. Data-data nggak berguna ngapain, nggak bisa dijual juga gitu. Kenapa saya bilang yakin? Kenapa saya bilang itu yakin bahwa itu adalah data dari Imigrasi? Di situ ada field namanya NIKIM, National Identity, kartu identitas masyarakat. Yang itu, yang punya nomenklatur itu hanya Dirjen Imigrasi, nggak ada yang lainnya. Gitu. Jadi saya bisa memastikan ini data dari Imigrasi. Nah, pengamat sekaligus korban juga ya, Mas Pratama ini. Data dan jadi korban banyak saya, Mbak gitu. Jadi hampir merasa biasa gitu. Kalau misalkan saya ngerti data saya bocor gitu. Ketika orang mau mencoba melakukan penipuan dan lain-lain, saya ngerti. Yang kasihan itu adalah masyarakat yang ketika datanya yang bocor itu dimanfaatkan oleh orang-orang tidak berkepentingan untuk menipu, untuk pinjol dan lain-lain, itu yang kasihan sebenarnya. Gitu. Karena berangkat dari NIKIM itulah Mas Pratama yakin bahwa ini ada kebocoran di Dirjen Imigrasi. Jadi bocornya di sana ya? Ada, Mbak. Data paspor saya dan itu valid. Itu valid. Oke, jadi kalau kita sudah berkali-kali mendengarkan data pribadi yang bocor, sudah berkali-kali Bjorka juga menampilkan kebocoran data masyarakat Indonesia. Apa yang membuat ini terus berulang, Mas Pratama? Apa yang salah? Kominfo kan selama ini juga menyatakan bahwa akan terus melakukan perlindungan data pribadi kepada masyarakat, tapi masih terjadi. Dan saya melihat di media, sepertinya kesannya itu kok saling melempar tanggung jawab gitu. Imigrasi bilang, datanya diamankannya di PDN kok gitu, itu yang punya Kominfo gitu. Sudah ngomong sama BSSN kok, nggak bisa kayak gitu. Walaupun Anda nyimpen datanya di Pusat Data Nasional, walaupun Anda sudah kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara,
Kalau Anda tidak melakukan monitoring sendiri, tidak melakukan pengamanan sendiri, kalau aplikasi yang Anda bikin itu bukan aplikasi yang bagus, ya pasti bisa dijebol. Gitu. Jadi nggak bisa itu, jadi itu nggak bisa gitu. Ini memang harus kerjasama gitu. Badan Siber dan Sandi Negara sudah membuat banyak aturan. Diterapkan nggak sama imigrasi gitu. Kominfo dengan PDN-nya sudah membuat beberapa standar gitu. Digunakan nggak? Monitoringnya dipakai apa enggak gitu. Jadi celahnya di mana dong? Masalah gitu. Celahnya di mana Mas Pratama? Tuh, celahnya belum tahu celahnya gitu. Yang pasti ketika data ini bocor gitu, kita nggak bisa ngomong ini data lama atau data baru. Kenapa? Karena data pribadi masyarakat, baru atau lama, itu tetap menjadi data pribadi yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Gitu loh. Baik, jadi harus diubah mindset-nya. Dari komunikasi bersama dengan BSSN kemudian juga Dirjen Imigrasi yang tadi Anda sebutkan, apakah betul seperti yang disebutkan Mas Pratama soal apakah standar-standar dari Kominfo dan juga BSSN tidak diaplikasikan di Dirjen Imigrasi sehingga ada kebocoran data ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan ya bahwa tugas ataupun fungsi Kominfo dalam hal data adalah sebagai regulator ya, kemudian BSSN adalah mensupervisi perlindungan data ya, keamanan cybernya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi data pada dasarnya adalah penyelenggara sistem elektronik yang punya data itu begitu, yang punya data. Ya, jadi semua sudah punya fungsi masing-masing. Ya, karena itu dalam penelusuran ini selain kita melihat, tadi ada informasi bagus sekali dari Mas Pratama bahwa betul itu adalah data paspor, tentu ini menjadi bahan masukan bagi kami dan kita akan melihat kesalahannya ada di mana begitu. Nah, sebagai regulator berdasarkan PP 71 2019, Kominfo berwenang ya memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang katakanlah tidak baik dalam menjaga datanya, yang sanksinya itu mulai teguran sampai penutupan sistem elektroniknya begitu. Nah, tapi kan ini kalau di imigrasi susah Pak, setiap tahun, setiap hari, bahkan ada orang yang bepergian menggunakan paspor, belum lagi memohon aplikasi soal paspor. Iya, susah maksudnya bagaimana? Kalau misalnya itu ditutup, tadi kan ada sanksi untuk penutupan, sementara paspor ini kan selalu digunakan setiap saat. Begitu juga orang yang ingin memohon pembuatan paspor tidak bisa ditahan-tahan kan, Pak Usman? Ya, betul, kalau itu betul ya, karena itu kan tadi saya sampaikan, sanksinya ini kan bertingkat dari mulai teguran ya sampai penutupan sistem elektronik. Ya, itu sanksi yang paling berat memang, ya sanksi yang paling berat, dan tentu saja ketika kita mengambil sanksi, kita mempertimbangkan dampaknya buat masyarakat. Ya, jangankan paspor, kita blokir misalnya sistem elektroniknya, sedangkan beberapa situs misalnya Steam, PayPal, waktu kita blokir juga masyarakat protes, padahal itu sebetulnya adalah menjalankan aturan Kominfo waktu itu, aturan untuk melakukan registrasi. Tentu kita pikirkan. Oke, soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah disahkan, kenapa ini masih berulang? Ada wali amanat data yang belum dibentuk sampai sekarang. Kenapa ini, Pak Usman? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini kan belum berlaku walaupun sudah disahkan, Mbak Cindy. Ya, baru berlaku itu tahun depan. Jadi kami sedang menyusun peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Diharapkan peraturan presiden akan kelar, selesai pada September, sementara PP-nya itu akan selesai di akhir tahun begitu. Nah, memang betul di dalam undang-undang diatur adanya pejabat ya atau petugas yang secara umum mungkin disebutnya adalah data protection officer begitu. Nah, inilah yang bertanggung jawab. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa perlindungan data itu menjadi kewajiban pemilik data, wali data, pemegang data begitu. Ini kan ibarat rumah ya, rumah kemudian kemalingan ya, padahal pemiliknya ini tidak mengunci pintunya, tetapi kemudian yang disalahkan Pak RT-nya misalnya seperti itu. Kan tidak fair juga begitu. Yang bertanggung jawab mengamankan rumah adalah pemilik rumah pertama-tama, tentu itu begitu. Kemudian disupervisi lah oleh misalnya satpam dan seterusnya begitu ya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah,
Sehingga tadi ya dikatakan bahwa ya memang kewajiban pemegang data ya, wali datanya begitu. Oke, Mas Pratama terakhir menanggapi soal analogi dari Pak Usman Kansong dan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bisa betul-betul melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Menurut saya nggak kayak gitu ya. Menurut saya Undang-Undang PDP itu berlaku sejak dia disahkan sebenarnya. Yang jadi masalah adalah dalam Undang-Undang PDP ini ada diamanatkan untuk membentuk satu lembaga pelindungan data pribadi. Nah, ini yang belum dibentuk. Pak Presiden harusnya melihat bahwa terlalu banyak kebocoran data yang terjadi sehingga Pak Presiden perlu membentuk lembaga ini. Sehingga kalaupun undang-undang ini ada, nggak akan, walaupun ada pelanggaran nggak bisa dijalankan memang karena nggak ada lembaganya yang bisa melakukan penindakan. Yang kedua adalah aturan turunan gitu. Memang benar tadi Pak Mas Kansong, tapi bukan berarti bahwa 2 tahun itu adalah setelah nanti berlakunya. Enggak, sebenarnya semakin cepat semakin bagus. Apalagi sekarang kebocoran data. Ya saya potong dulu Mbak Cindy ya, memang begitu. Singkat saja Pak, singkat saja waktu kita sangat sempit. Prosedur berlakunya undang-undang. Contoh undang-undang KUHP. KUHP itu baru 3 tahun lagi berlaku. Ya, jadi memang begitu. Begitu disahkan, kalau aturan turunannya belum ada, itu tidak bisa berlaku undang-undang itu. Begitu. Jadi ada PP-nya dulu, ada perpres. Artinya memang harus segera dibuat aturan turunan. Harus segera diaplikasikan. Baik. Oh iya, ini kan dalam proses. Saya sudah sampaikan September. Ini Pak Dirjen, makanya menurut saya waktu 2 tahun itu kelamaan. Kenapa? Karena terlalu banyak kebocoran data yang terjadi. Baik, Mas Pratama. Dan tidak ya, itu keputusan DPR kemarin ketika mensahkan. Baik, Mas Pratama dan Pak Usman, terima kasih diskusinya. Kita berharap juga bagaimana nanti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa betul-betul diaplikasikan supaya tidak terjadi lagi, kita mendengar lagi kebocoran data masyarakat Indonesia yang tentu ancamannya membahayakan mereka. Terima kasih Pak Usman, terima kasih juga Mas Pratama sudah bergabung di Sapa Indonesia. Terima kasih Mbak Cindy. Saudara, Jakarta punya moda transportasi baru dan modern, yaitu Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang merupakan produksi lokal. Anda mau mencobanya? Informasinya akan hadir usai jeda. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang Le Mineral. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg, dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Jajaran Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara Gorontalo menyita ribuan liter minuman keras jenis cap tikus asal Sulawesi Utara. Ribuan liter miras cap tikus ini disita dari sebuah mobil minibus saat petugas melakukan razia kendaraan di Desa Huidu, Tomilito, Gorontalo Utara. Miras yang dikemas dalam karung putih ini dilaporkan berasal dari Sulawesi Utara. Selain menyita barang bukti miras, polisi juga menangkap sopir minibus.
polisi kini sedang mendalami siapa pemilik dan daerah tujuan peredaran miras tersebut. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta rencana renovasi Jakarta International Stadium atau JIS tidak dikaitkan dengan politik. Erick menegaskan tidak hanya JIS, PSSI berencana merenovasi 22 stadion sepak bola. Erick Thohir meminta agar rencana renovasi Jakarta International Stadium tidak dikaitkan dengan isu politik. Hal ini terkait rencana PSSI merenovasi 22 stadion agar berstandar FIFA. Sebelumnya, Erick dan Menteri PUPR meninjau kualitas infrastruktur JIS. Dalam tinjauan disimpulkan, rumput stadion JIS belum berstandar FIFA sehingga harus diperbaiki. Dan gini loh, jangan niat baik semua, apalagi niat baik pecinta sepak bola ini dirunyami karena isu politik gitu. Ya, pemilihan presiden itu jalan aja sendiri. Nah, jadi yang saya berharap jangan ini ya jadi polemik seakan-akan politik. Enggak, ini kita ingin mendorong makin banyak stadium yang standar FIFA ketika ada pertandingan FIFA, supaya FIFA bisa memilih. Kalau pertandingan internasional makin banyak, itu aja. Ya. Informasi lainnya Saudara, Jakarta punya moda transportasi baru dan modern, Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang merupakan produksi lokal buatan PT Inka. LRT Jabodebek menjangkau rute-rute yang berbeda dengan LRT Jakarta maupun KRL dan MRT. LRT Jabodebek bergerak tanpa masinis, melainkan diatur oleh sistem di Command Center. Manajer Humas KAI Divisi LRT Jabodebek menyatakan masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek selama masa soft launching dengan tarif Rp1 hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Nantinya akan ada 31 train set yang beroperasi setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai pukul setengah 12 malam. Para penumpang bisa turun di stasiun manapun dengan total 18 stasiun pemberhentian. LRT Jabodebek memiliki kecepatan maksimal. Mereka bisa mengikuti perjalanan untuk berangkat dari stasiun mana dan jadwal keberangkatannya berapa. Layanan LRT dapat mendorong warga menggunakan transportasi umum karena jalur LRT Jabodebek memiliki 3 lintasan, yakni lintas Cibubur dari stasiun Harjamukti menuju Duku Atas, lintas Bekasi dari stasiun Jatimulya hingga Duku Atas, dan lintas Jakarta, yakni dari Cawang hingga Duku Atas. Penggunaan layanan LRT diklaim dapat memangkas waktu perjalanan ke ibu kota. Berdasar uji coba yang pernah dilakukan, jarak stasiun Harjamukti Bekasi hingga Duku Atas Jakarta Pusat sejauh 24 km ditempuh dengan perjalanan selama 37 menit. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan saat melakukan kunjungan kerja di Papua. Proses renovasi bandara itu berjalan selama 5 tahun. Presiden didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Bandara ini telah direnovasi sejak tahun 2017 dan rampung pada tahun 2022 lalu. Biaya renovasi bandara disebut mencapai 287 miliar rupiah. Usai melakukan peresmian, Presiden Jokowi menyapa warga kampung yang berada di sekitar bandara. Pesawat Super Hercules unit kedua perkuat TNI Angkatan Udara, Menteri Pertahanan Prabowo serahkan pesawat jenis C-130J Super Hercules ini kepada TNI Angkatan Udara sesaat lagi.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru, Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Kementerian Pertahanan menyerahkan pesawat Super Hercules unit kedua kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tipe angkut yang diserah terimakan adalah jenis C-130J Super Hercules. Pesawat yang diserahkan ini merupakan buatan pabrik Lockheed Martin, Amerika Serikat. Seluruh sistem di pesawat ini diklaim menggunakan teknologi mutakhir. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pembelian pesawat untuk menjaga pertahanan udara, khususnya operasi membawa logistik dan pasukan tempur. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan, hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita, berarti kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Sekarang dunia dalam keadaan yang penuh persaingan, banyak ketegangan, ya, jadi kita harus tangguh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui banyak menerima cibiran usai membeli 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar Mirage 2005. Prabowo menyebut pesawat Mirage 2005 yang telah dibeli masih bisa dipakai hingga 15 tahun. Dan juga kebetulan memang banyak yang seolah minir, ya, yang seolah mau, ya mungkin mau macam-macam, ya, menilai bahwa diomongin pesawat bekas ya, memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru, tapi sebetulnya jam terbangnya masih lama. Jadi Mirage 2005 ini mungkin masih punya usia pakai ya kira-kira 15 tahun lagi, karena baru dipakai kurang lebih 30% flying hours yang bisa dipakai. Dan sekarang ya banyak negara sedang rebutan di mana-mana, ya, karena ketegangan meningkat di mana-mana.
Mirage 2000 adalah jet tempur produksi Dassault Prancis dan pesawat ini pertama kali dioperasikan di tahun 1986. Mirage 2000 atau 2000 memiliki kecepatan 2.333 km per jam. Pesawat ini memiliki berbagai senjata, diantaranya roket Matra 68 mm, rudal air-to-air dan air-to-surface, serta bom MK-82. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai teknologi Mirage dan Rafale sangat berbeda. Dassault Rafale merupakan pesawat baru yang akan didatangkan ke Indonesia. Di tengah ramainya bursa bakal cawapres, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu empat mata dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Erick Thohir memang salah satu kandidat bacawa pres. Pertemuan Erick dan Ganjar yang baru saja pulang dari ibadah haji berlangsung di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta Rabu kemarin. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Erick memang salah satu dari 10 nama yang masuk daftar bakal cawapres Ganjar Pranowo. Opsi-opsi dari calon wakil presiden ini bacawa presnya kan Ibu Mega menyebutkan ada 10. Ya, di antaranya kan ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin Iskandar, ada Pak Basuki, ada Pak Mahfud MD, kan banyak tokoh-tokoh yang oleh rakyat dinilai memiliki persepsi yang positif. Komplementerinya itu sangat kuat ketika nanti akan digabungkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi ini kan melalui dialog, maka kami katakan bahwa bulan Juli, bulan Agustus ini adalah bulan penggodokan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat bersabar untuk menantikan cawapres Ganjar Pranowo. Mega menyebut pengumuman capres akan dilakukannya secara langsung dalam waktu yang tepat. Sabar saja, nanti tunggu pengumuman saya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Andika bahkan mengaku siap menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Andika menyebut dukungannya kepada Ganjar karena pilihan politik pribadi. Meski belum membahas terkait tim pemenangan Ganjar bersama PD Perjuangan, Andika menyatakan kesiapannya memimpin tim pemenangan. Kalau ditanya ya saya punya preferensi pribadi. Ya semuanya bagus Mas. Pak Prabowo pasti punya kelebihan, pengalaman. Pak Anies juga begitu, punya kelebihan dan pengalaman. Pak Ganjar juga begitu. Tapi kalau saya ditanya, ya saya punya preferensi pribadi juga. Saya lebih cocok mendukung Mas Ganjar. Alasannya? Ya itu tadi alasannya tidak saya bisa sampaikan detailnya. Tapi yang jelas preferensi pribadi lah, lebih cocok saja. Oh siap. Komunikasi juga sering, tapi kan tidak membahas spesifik tentang misalnya tim pemenangan atau apa, kan nggak pernah, itu belum. Partai Demokrat dan PKS Saudara meminta Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapresnya di Pilpres. Dua partai pengusung Anies itu ingin publik bisa mempelajari rekam jejak bacawapres Anies. PKS meminta Anies Baswedan mengumumkan nama bakal cawapres antara bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan Partai Demokrat berharap pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan tidak lama lagi, menunggu momentum yang tepat. Calon wakil presiden semua tokoh kita sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Karena memberi kesempatan kepada publik untuk meneliti rekam jejak dan juga untuk bertanya apa programnya, apa targetnya, apa visinya. Harapan kami Mas Anies Baswedan Juli atau Agustus ini sudah mengumumkan calon wakil presidennya. Kita perlu momentum, kita perlu waktu, dan tidak banyak yang kita miliki. Kita tunggu momentum yang pas. Kita tunggu momentum yang pas, tapi tentu harapan kita tidak akan lama. Tidak akan lama lagi, ini sudah sebentar lagi, tinggal menunggu waktu saja ya kita bisa bicara. Kenapa? Bagaimanapun ini waktu sudah kurang dari 8 bulan, kita ingin agar bisa ngegas. Nah Mas Anies sendiri sudah menyampaikan, jadi komunikasi intens Mas Anies, Mas Ahaye juga dengan ketum-ketum parpol lain, itu sudah sangat intens. Hanya memang tidak semua terekspos ke publik. Informasi lainnya Saudara, pembahasan revisi Undang-Undang Desa telah disepakati di Balek DPR.
Publik menyoroti upaya revisi Undang-Undang Desa dari DPR, terutama potensi jabatan kepala desa bisa diperpanjang hingga 9 tahun. Kehadiran saudara dapat semakin meningkat. Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang Desa. Rapat pleno Balik DPR Senin kemarin menyepakati 19 poin perubahan dalam draft revisi Undang-Undang Desa. Beberapa poin yang disepakati diantaranya penambahan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kepala desa dapat dipilih untuk 2 periode. Selain itu, Balik DPR juga menyepakati kenaikan alokasi dana desa menjadi 20% dari total dana transfer daerah. Dengan kenaikan ini, tiap desa bisa mendapatkan dana desa yang semula 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah per tahun. Perubahan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengamat menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan penambahan dana desa rawan menimbulkan praktik korupsi. Perlu ada mekanisme pengawasan lebih ketat agar praktik korupsi tidak merebak di desa. Korupsi atau lemahnya pengawasan ini menurut saya akan semakin menjadi-jadi ketika usulan masa jabatan kepala desa itu diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Mbak Cindy. Kenapa? Karena hukum alamnya power itu tends to corrupt itu. Nah, kalau kekuasaannya itu absolut, maka korupsinya semakin absolut. Nah, kenapa sih di dunia ini ada yang namanya periodisasi jabatan, misalnya 5 tahun atau misalnya 4 tahun bahkan. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan agar tidak menyeleweng. Kekuasaan yang lama tidak dikontrol itu akan semakin cenderung untuk menyeleweng. Yang kedua adalah agar ada sirkulasi kepemimpinan di desa. Nah, dengan masa jabatan dari 6 tahun diubah menjadi 9 tahun, itu kemudian akan semakin memperkuat kekuasaan kepala desa dan semakin melemahkan kontrol dari elit-elit di desa. Bahkan menurut saya itu juga lembaga-lembaga formil semacam BPD itu akan semakin kesulitan untuk melakukan kontrol secara efektif. Nah, jadi saya melihat kalau usulan-usulan dalam yang sekarang dibahas RUU ini disahkan begitu saja tanpa ada diskusi yang bermutu, ya meaningful participation, saya khawatir ya ini ke depan dana desanya ditambah semakin banyak, ya menurut saya itu sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi pengawasannya tidak diperhatikan, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun diubah jadi 9 tahun, itu nanti akan bisa ya membuat korupsi di desa itu menjadi semakin merebak. Data ICW juga menyebutkan tren kasus korupsi di desa terus meningkat. Data tahun 2016 hingga 2022 terdapat 682 kasus korupsi di sektor desa. Sebanyak 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi kerugian negara mencapai lebih dari 770 miliar rupiah. Setelah disepakati di Balik DPR, draft RUU Desa akan diparipurnakan di tingkat Badan Musyawarah DPR untuk disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK setelah sempat dicopot dari jabatannya April lalu. Endar sempat melawan pencopotannya dengan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK hingga Ombudsman. Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas di KPK setelah sempat dicopot dari jabatannya pada April lalu. Brigjen Endar kembali ke Gedung Merah Putih KPK menemui pimpinan KPK Rabu kemarin. Endar ke KPK usai menerima surat keputusan penugasan dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk kembali bekerja di KPK. Meski sudah menerima SK baru terkait penugasannya kembali, tapi Endar belum aktif bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena hingga saat ini masih ada pejabat sementara di KPK. Per hari ini saya belum. Karena kalau tidak salah dengar kemarin, selama 3 bulan yang lalu kan sudah ditunjuk PLT saya. Ya. Tapi terhitung kemarin sudah ada PLH, jadi PLT sudah diganti PLH. Karena kebetulan saya sedang melaksanakan tugas pendidikan yang lain, sehingga nanti on off saya, karena pelaksanaan hariannya adalah ada ditunjuk dan saya sebagai pejabat definitif.
Melalui keterangan tertulis, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penugasan kembali Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ali Fikri menyebut Endar kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023. Endar sempat melawan pencopotannya dengan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK hingga Ombudsman. Ombudsman pun telah meminta keterangan pihak pelapor yakni Brigjen Endar hingga kepolisian. Ombudsman juga meminta keterangan terlapor dari pihak KPK, yakni Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi KPK menolak memenuhi panggilan Ombudsman untuk memberikan keterangan soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Tanyanya nanti ketika datang. Tetapi intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan di Ombudsman. Endar juga mengajukan banding administratif ke Presiden Jokowi. Banding itu dikabulkan dan disposisi banding itu diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kementerian Pan-RB kemudian melayangkan surat rekomendasi ke KPK yang isinya meminta agar Endar dikembalikan ke posisinya sebagai Direktur Penyelidikan. Surat keputusan itu pun akhirnya dikirimkan ke KPK. Endar Priantoro dibebas tugaskan KPK dari jabatan Direktur Penyelidikan pada 31 Maret 2023. KPK beralasan Endar tengah menjalani pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional RI atau Lemhanas dan masa tugas Endar tak diperpanjang Polri di KPK. Tim Liputan Kompas TV. Amerika Serikat menuding jet tempur Su-35 Rusia mengganggu drone militer di Suriah. Informasinya selepas jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kapan anak muda bisa memimpin Timor Leste? Akankah Timor Leste juga akan punya the new Ramos Horta, the new Sanana Gusmao? Pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai itu, supaya ini mulai putar. Selengkapnya dalam Rossi, Timor Leste, pemimpin baru, wajah lama. Kamis 6 Juli, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jet tempur Rusia terdeteksi terbang sangat dekat dengan pesawat tak berawak atau drone Amerika Serikat di wilayah Suriah. Pesawat tanpa awak itu pun bermanuver menghindari jet tempur Rusia. Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat merilis video saat pesawat tempur Rusia mendekati pesawat tanpa awak Amerika Serikat Reaper. Pesawat tanpa awak Amerika Serikat itu terbang di wilayah Suriah untuk misi melawan ISIS. Sekitar 900 pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Suriah untuk melawan militan ISIS.
Saudara, di negara Lituania, ada mobil yang bisa mengantar barang layaknya kurir yang berjalan otomatis tanpa pengendara. Seperti apa? Kami kembali sesaat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, bagaimana jika barang pesanan Anda diantar oleh robot? Nah, teknologi terbaru mobil semi otomatis dari negara Lituania membuat jasa antar barang tidak mengandalkan kurir, tapi robot mobil otomatis tanpa pengendara. Vilnius memiliki armada baru Autonomous Robot Carriers atau ARCS yang bisa mengantarkan bahan makanan ke seluruh kota. Mobil menyerupai kereta golf kecil ini seperti mobil kurir yang menunggu instruksi untuk pengiriman berikutnya dari toko. Autonomous Robot Carriers atau ARCS melakukan pengiriman barang belanjaan ke seluruh kota Vilnius di Lituania. Fully autonomously, but for the safety reasons, all time when the car is driving, she is supervised by teleoperator that is sitting, under computer screen and then seeing what is happening. So in case if there is some incidents or to avoid some incidents, let's say, he can grab the wheel and then start driving the car. Didirikan oleh startup pengiriman Lituania bernama Last Mile yang bekerja sama dengan inovator pengiriman global yang berbasis di Estonia, mobil kurir 3 IRC akan mengantarkan barang belanjaan tanpa pengemudi. Mobil kurir IRC hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, serta memiliki kompartemen yang dapat dikunci yang cocok untuk pesanan grosir online dalam ukuran yang lebih kecil dan besar. IRC mampu berjalan dengan kecepatan maksimum 25 km per jam dan menavigasi otomatis jalan-jalan kota menggunakan kamera yang terpasang. Informasi dari Lituania tadi mengakhiri Sapa Indonesia Malam kali ini. Ikuti terus berita pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Cindy Sistiarani. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa.
Kapan anak muda bisa memimpin Timor Leste? Akankah Timor Leste juga akan punya the new Ramos Horta, the new Sanana Gusmao? Pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai itu, supaya ini mulai putar. Selengkapnya dalam Rosi, Timor Leste, pemimpin baru, wajah lama. Kamis 6 Juli, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Aris Junagan. Dan saya masih Tarigan. Saudara diminta komentarnya soal sosok dirinya yang jadi pilihan utama Partai Amanat Nasional jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Erick Thohir menyatakan kesetiaannya pada Presiden Joko Widodo. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Unjuk rasa tuntut Majelis Ulama Indonesia MUI segera mengeluarkan fatwa soal pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat berlangsung ricuh. Suasana haru mengiringi kedatangan kakek Harun jemaah haji tertua berusia 119 tahun yang akhirnya tiba di tanah air usai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Di akhir acara kami juga akan menayangkan dahsyatnya sebuah tornado berukuran besar yang porak-porandakan sejumlah kawasan di Disbury, Alberta Tengah, Kanada pada Sabtu pekan lalu. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Dilarang berkantor, Sekda Kota Bau-Bau Roni Mukhtar terlibat percocokan dengan petugas Satpol PP. Jadi begini, kamu cuma ngomong petugas. Jadi begini, sekarang begini kenyataannya Bapak mana SK ini bukan bagian dari. Di depan pintu masuk kantor wali kota, keributan terjadi antara pihak Sekda Bau-Bau dengan Satpol PP yang melarang Sekda Bau-Bau masuk kantor pada Rabu 5 Juli lalu. Tim penasihat hukum Sekda melakukan protes atas larangan tersebut. Larangan dilakukan setelah pada 31 Januari 2023 lalu, Wali Kota Bau-Bau Ahmad Muniance menerbitkan SK pemberhentian Roni Mukhtar sebagai Sekda Kota Bau-Bau dan melantik Waude Siti Munawar sebagai pejabat Sekda sementara. Ditetapkan untuk belum bisa diberlakukan ya, sambil menunggu keputusan yang berbeda dengan apa yang ada dalam penetapan itu. Nah, sebenarnya ini kuat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa diinterpretasi macam-macam, biar anak SMP dia bisa tahu itu makna dari penundaan pelaksanaan SK lanjut saya. Kami Satpol PP ini tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi Peraturan Pemerintah Nomor 8 2016 dengan tugas pokok fungsi Satpol PP. Jadi kedatangan Pak Sekda itu dia datang dalam kapasitasnya sebagai sekretaris daerah. Acuannya adalah
surat PTWN tersebut yang belum final. Itu unsur pemaksaannya mereka untuk masuk ke dalam. Tugas kami tetap berpegang pada peraturan wali kota, sesuai yang saya katakan tadi. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak warga dan sejumlah motor. Sebuah mobil menabrak warga dan sejumlah motor yang sedang parkir di Jalan Raya Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang terluka dan 5 motor rusak. Korban luka ini sudah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan diduga karena sopir mobil mengantuk setelah begadang semalaman. Saudara mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Seorang pria obesitas terpaksa dievakuasi tim damkar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi pria obesitas bernama Ahmad Juwanto keluar dari rumahnya di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk dibawa ke rumah sakit. Pria berbobot 200 kg ini, saudara, mengeluhkan sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Sempitnya akses keluar membuat petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi terhadap pria berusia 19 tahun ini. Jakarta Timur. Pihak rumah sakit mengatakan akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap Ahmad Juwanto. Observasi ini, saudara, maksud kami meliputi pengecekan tensi, mengukur berat badan, serta melakukan uji laboratorium. Jaksa akan mengobservasi dan juga mengevaluasi, nanti tim dokter kami juga akan mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini kan baru datang ya, jadi memang observasi itu tidak bisa langsung kami simpulkan, memang makan waktu gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya kami akan menyesuaikan sesuai kebutuhan pasien. Informasi selanjutnya, saudara, unjuk rasa menuntut Majelis Ulama Indonesia MUI segera mengeluarkan fatwa soal Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara para pengunjuk rasa dan polisi karena massa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia ini memaksa ingin mendekat ke depan Ponpes Al Zaitun. Massa menuntut pencabutan izin dan menutup permanen Pondok Pesantren Al Zaitun. Di samping itu, massa juga meminta MUI mengeluarkan fatwa sesat untuk pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ya selagi Panji belum ditahan, kita tetap. Massa pengunjuk rasa sempat berdebat dengan aparat kepolisian saat demo di Ponpes Al Zaitun. Perwakilan dari demonstran pun melakukan negosiasi dengan Kapolres Indramayu untuk memaksa masuk ke dalam Ponpes dan menuntut Ponpes dibubarkan. Di sisi lain, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT akan mendalami dugaan afiliasi Negara Islam Indonesia NII di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII gitu, tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak ini adalah tindak pidana umum yang melibatkan personal, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyebut keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun meresahkan dari sudut pandang agama maupun Pancasila. Kini kasus Ponpes Al Zaitun telah bergulir di ranah hukum. Ini sejalan dengan pembekuan aset serta santri yang akan diambil alih oleh Kementerian Agama.
Ridwan Kamil memastikan para santri tetap akan bisa mengikuti pendidikan, namun dengan materi dan pola pembelajaran yang disesuaikan. Nah, Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Barreskrim, ya. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama itu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri BUMN Erick Thohir bertemu empat mata dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pertemuan ini berlangsung di tengah ramainya isu bursa bakal cawapres pendamping Ganjar. Erick menemui Ganjar yang diketahui baru saja pulang dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan ini berlangsung Rabu 5 Juli di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta. Dari dokumentasi foto yang diperoleh Kompas TV, Saudara, tampak keduanya berbincang akrab dalam suasana santai. Erick juga tampak memberikan bingkisan dalam tas plastik merah untuk Ganjar. Dimintai komentarnya soal sosok dirinya yang jadi pilihan utama Partai Amanat Nasional jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kesetiaannya pada Presiden Joko Widodo. Erick Thohir mengapresiasi Partai Amanat Nasional yang menyodorkan namanya untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Namun Erick mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk menentukan pilihan pasangan Pilpres. Erick pun menegaskan hingga saat ini dirinya loyal kepada Presiden Joko Widodo sebagai pembantu Presiden. Saya sudah bilang saya loyal kepada Bapak Presiden. Dauni C-130 tipe J Super Hercules yang diserah terimakan merupakan pesawat dipesanan atau pesawat yang dipesan dan tiba di tanah air Maret dan Juni lalu. Keduanya merupakan bagian dari 5 unit Super Hercules yang dipesan Kementerian Pertahanan dari pabrik Lockheed Martin. Menurut Prabowo, modernisasi pesawat angkut dikebut karena tak hanya vital untuk operasi militer, namun juga dibutuhkan untuk operasi kemanusiaan. Kita masih pakai seri A, masih ada ya? Udah, B. Tipe B, tipe H, tetapi tipe B sudah diganti mesin tipe H. B, H, dan sekarang J. Bayangkan kita masih pakai tipe B. Pesawat yang mungkin sudah berapa ya usianya? Mungkin 50 tahun kita masih pakai. Tapi seri B-nya akan di phase out ya. Berapa? Ada 4. Berarti tadi berapa ya? 31 plus 5, 36, kurangi 4. Jadi 32. Saudara, Jakarta International Stadium atau JIS muncul jadi opsi menggantikan GBK. Tapi ternyata JIS punya banyak catatan dari FIFA. Ulasannya kami hadirkan seusai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga.
Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terus enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Nutra4Gold bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutra4Gold Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutra4Gold Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold Coffee. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Ya, setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia mendapat kepercayaan dengan ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Persoalannya, Stadion Gelora Bung Karno yang jadi salah satu venue dari perhelatan ini, jadwalnya bentrok dengan konser Coldplay. Penggantinya pun dicari. Nama Jakarta International Stadium atau JIS muncul jadi opsi menggantikan GBK. Tapi ternyata JIS punya banyak catatan dari FIFA. Mau tak mau, renovasi JIS jadi jawaban. Namun keputusan renovasi Jakarta International Stadium jadi polemik, bahkan diseret beraroma politis. Ya, saudara, pada Selasa kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri PUPR serta pejabat Gubernur DKI Jakarta meninjau langsung Jakarta International Stadium. Peninjauan ini merupakan upaya memperbaiki JIS sesuai standar FIFA agar nantinya bisa diusulkan sebagai salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U17. Nah, selain rumput,
akses masuk keluar penonton, dan lahan parkir turut menjadi perhatian. Soal layak tidaknya JIS menjadi tempat menggelar pertandingan Piala Dunia U17, keputusan ini bergantung kepada penilaian FIFA. Kenapa stadion ini lebih megah, yang ini tidak megah, tapi yang ini lolos oleh FIFA? Karena FIFA akan melihat kualitas daripada lapangan dan akses keselamatan daripada supporter dan pemisahan pintu masuk yang namanya pemain, ya kan, media, penonton dan lain-lain itu loh. Jadi itu yang kita harus lakukan. Kalau ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing, kalau saya kan kerja profesional. Ya, untuk memenuhi standar FIFA, renovasi jadi satu-satunya jalan untuk JIS. Nah, rumput lapangan di JIS jadi salah satu yang disorot saat kunjungan Ketum PSSI dan Menteri PUPR. Dari hasil inspeksi, pemerintah memutuskan akan mengganti rumput JIS. Mau tahu tidak biayanya? Nah, untuk mengganti rumput ini, pemerintah akan menganggarkan 6 miliar rupiah. Sumber dana ini akan diambil dari Kementerian PUPR. Tak hanya rumput, fasilitas publik untuk memudahkan akses masuk ke JIS juga akan dibangun. Sebab persoalan akses masuk penonton ini juga menjadi concern FIFA. Nah, karena Piala Dunia U17 akan digelar 10 November, maka mau tak mau renovasi JIS ini harus dikebut dalam waktu 3 bulan. Keroyokan, kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar satu lapangan. Itu nanti dari PU. JPO yang ke Ancol dari PU. Yang JPO yang kereta api dari DKI, dan RAM dari Jasa Marga. Semua keroyokan. Secepatnya kan 3 bulan ke depan ada pertandingan U17. Ya. Hari ini akan ada... Kan Bina Marga udah jalan. Kan sebagian ada pemerintah pusat, sebagian yang di Kupingan sebelah kiri dekat waduk cincin itu Pemda. Keputusan renovasi Jakarta International Stadium yang diadakan dan serba ngebut ini jadi menuai polemik. Kenapa sih pemerintah begitu getol mau merenovasi JIS jadi standar FIFA? Padahal masih banyak stadion lain di Indonesia yang butuh perhatian juga. Nah, sebenarnya saudara, stadion lain juga dapat perhatian serupa kok. Pasca tragedi Kanjuruhan, ada 22 stadion di Indonesia yang akan dirombak total atau direnovasi agar sesuai standar FIFA. Nah, kembali lagi soal Piala Dunia U17 nih. Ada 6 stadion yang sebenarnya siap untuk pagelaran Piala Dunia U17. Ke-6 stadion ini dulunya adalah stadion yang ditunjuk untuk venue Piala Dunia U20. Mana saja? Nah, di Jakarta ada Stadion Gelora Bung Karno berkapasitas 77.193 kursi. GBK menjadi stadion langganan pertandingan tim nasional Indonesia maupun event bertaraf internasional. Nah, tapi GBK ini kita coret dulu karena bentrok dengan konser Coldplay, jadi harus digantikan. Dan untuk 5 stadion lain juga sudah siap. Ada Stadion Sijalak Harupat di Bandung yang kapasitasnya 30.000 penonton. Kemudian Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang yang pernah menjadi venue Asian Games 2018. Nah, kapasitasnya saudara adalah 23.000 penonton. Lalu selanjutnya ada Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya yang menjadi venue FIFA Matchday Indonesia lawan Palestina 2 pekan lalu. Dan Stadion Manahan Solo Jawa Tengah yang kapasitasnya 20.000 penonton. Dan terakhir saudara, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali yang berkapasitas 25.000 penonton. Nah, di tengah maju mundur pemakaian Jakarta International Stadium menggantikan Stadion Gelora Bung Karno sebagai venue Piala Dunia U17, Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming Raka menyatakan Stadion Manahan Solo siap jika digunakan sebagai lokasi Piala Dunia U17. Pemerintah Kota Solo juga sudah menyiapkan 4 lapangan latihan berstandar FIFA. Ya, nanti saling menyesuaikan saja untuk jadwalnya ya. Kira-kira kan kalau untuk konser itu rumputnya terancam rusak? Saya yakinkan tidak akan rusak karena jika ada konser atau acara-acara lain selain olahraga ya, kita pastikan EO-nya komitmen untuk memasang flooring.
Ya itu aja, kalau tetap ada kerusakan ya harus diganti. Kalau persiapan sejauh ini sudah berapa? Nah, ini mau ketemu Pak Menpora ya, ditunggu dulu ya. Setidaknya sudah ada jaminan itu ya? Iya harus ya. Ya. Ya, masuknya nama Jakarta International Stadium sebagai opsi venue Piala Dunia U17 di tengah banyak kekurangan di sana-sini jadi polemik. Apalagi pemerintah akan ngebut merenovasi JIS demi mengejar standar FIFA. Dan tentu banyak anggaran yang akan dikeluarkan. Sebenarnya bisa tidak sih jika Piala Dunia U17 tidak digelar di Jakarta? Nah, sebenarnya bisa saudara, karena tak ada larangan dari FIFA. Tapi yang perlu dicatat, dalam beberapa acara pertandingan internasional skala dunia, ibu kota negara selalu digunakan sebagai venue utama. Jika Jakarta tidak bisa mengakomodir ini, maka bisa jadi catatan khusus bagi Indonesia untuk kedepannya. Sebagai ibu kota negara, Jakarta punya 2 stadion besar, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Tapi Stadion Gelora Bung Karno sudah akan digunakan konser musik grup band Coldplay yang akan digelar pada 15 November mendatang. Tentu acara ini akan bentrok dengan perhelatan Piala Dunia U17 sendiri yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Maka dari itu, muncul opsi Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U17 yang ada di Jakarta. Ya, JIS yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dibanggakan sebagai stadion megah, ternyata memiliki banyak PR dari FIFA, yakni akses keluar masuk penonton. JIS saat ini hanya punya 1 pintu masuk, berbeda dengan Gelora Bung Karno yang punya banyak pintu masuk. Dan hal ini tentu berbahaya jika terjadi penumpukan penonton. Catatan selanjutnya, saudara, adalah rumput stadion. Rumput di JIS ternyata tidak sesuai standar FIFA, meski pernah dipakai pertandingan 2 klub Spanyol tingkat junior ternama, Barcelona dan Atletico Madrid. Selanjutnya, akses masuk pemain dan ofisial ke JIS yang dinilai terlalu kecil. Kemudian, lahan parkir. Untuk sebesar JIS, ternyata memiliki lahan parkir yang kecil. Nah, nantinya pemerintah akan menyediakan sekitar 5.000 meter persegi untuk lahan parkir JIS. Polemik renovasi JIS tak hanya sampai di situ saja. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra menyebut, langkah pemerintah untuk merenovasi JIS bernuansa politis. Hal itu lantaran pemerintah dinilai hendak menyerang baca pres Anies Baswedan yang menahkodai pembangunan JIS saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan hal ini dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyebut renovasi Stadion JIS masuk dalam program pemerintah terkait renovasi 22 stadion sepak bola di Indonesia agar berstandar internasional. Saya menilai bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Dan ini sejalan dengan program yang sudah dipaparkan ke FIFA. Itu ada yang standar internasional, ada yang tentu standar FIFA karena mau dipakai event FIFA. Bukan kalau ada tuduhan ini politik ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada. Ya, terlepas dari berbagai polemik renovasi Jakarta International Stadium, mau itu diseret ke politis atau tidak, yang jelas pemerintah harus fokus dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17, baik seluruh venue dan juga kesiapan tim. Karena tinggal 4 bulan lagi. Ya jangan sampai amit-amit nih kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 terulang. Saudara, sorotan lain di berita utama, polisi masih memeriksa penyebab pasti kecelakaan lift yang merenggut nyawa 7 pekerja di Lampung. Informasinya selesai jeda. Bergerak aktif dengan High Low Platinum, susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein.
Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, belasan rumah warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rusak diterjang angin puting beliung Kamis siang. Angin puting beliung terlihat berputar di area persawahan. Akibat peristiwa ini, belasan rumah warga di Desa Kongsijaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rusak, termasuk bangunan sekolah dan kantor polisi setempat. Kasih Kedaruratan BPBD Indramayu membenarkan adanya peristiwa angin puting beliung pada Kamis siang. Mereka juga masih mendata jumlah kerusakan, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat pos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan. percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgol. Nutraforgol, bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgol. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutraforgol Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutraforgol Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgol Coffee. Ini Minggu ya.
stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Kembali di berita utama, saudara. Saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada kecelakaan lift 7 tewas. Saudara, 9 orang pekerja mengalami kecelakaan usai lift yang mereka naiki terjatuh ke lantai dasar. Peristiwa yang terjadi di Lampung ini, saudara, menewaskan 7 orang dan 2 lainnya kritis. Polisi masih terus menyelidiki penyebab kejadian ini. Gimana? Dia bilang ini bekal ini terakhir, jadi kerja juga udah mau terakhir juga bilang gitu. Oh, sama bapak bilang? Sama istri. Sama istrinya? Pak, apa terakhir? Iya. Hari terakhir dia kerja. Bagai mendapat firasat, inilah kalimat terakhir yang diucapkan salah satu korban tewas akibat kecelakaan lift di Lampung. Dan benar saja, hari Rabu itu pun menjadi Rabu paling kelam yang dirasakan pihak keluarga korban. Pasalnya, 9 orang pekerja yang baru saja merenovasi lapangan futsal mengalami kecelakaan lift yang jatuh dari lantai 5 di sekolah Az-Zahra. Menurut saksi, mereka sempat mendengar suara dentuman keras seperti benda jatuh dan langsung memeriksa sumber suara. 7 orang tewas di TKP, sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dokter mengatakan sebagian besar korban mengalami luka di bagian tulang belakang hingga kepala akibat benturan keras. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga lift terjatuh akibat kelebihan beban. Kami bisa menyimpulkan sementara bahwasanya kapasitas dari lift tersebut, karena luasnya hanya 1,20 meter, kapasitasnya bisa kami perkirakan hanya 250 kg sampai dengan 300 kg. Oke. Nah, ini ada 9 orang yang tentunya overkapasitas. Penyebabnya adalah overkapasitas. Dan kelebihan beban ya Pak ya? Kelebihan beban. Oke, saat itu langsung jatuh, begitu mereka masuk semua, tutup lift, langsung jatuh, belum sempat ada bergerakan? Langsung. Selain melakukan olah TKP, polisi juga tengah memeriksa 4 orang saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Sementara itu, para korban tewas sudah dimakamkan oleh pihak keluarga dengan diiringi tangisan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi berikutnya, saudara, ibu dan bayi tertahan di RS. Usai melahirkan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seorang ibu tidak dapat pulang karena memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit sendiri membantah telah menahan kepulangan pasien. Pasangan Sakim dan Rini kini bisa bernapas lega. Rabu kemarin, warga desa Kubang Jero ini akhirnya dapat pulang bersama buah hatinya setelah melahirkan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu. Sejumlah donatur akhirnya membayar tunggakan BPJS Kesehatan milik sang ibu beserta dendanya sekitar 6,3 juta rupiah. Bekerja serabutan, Sakim tak memiliki biaya. Menurut Sakim, sebelumnya pihak rumah sakit tidak mengizinkan istri dan bayinya pulang Senin kemarin karena ada masalah keuangan yang belum diselesaikan. Ada yang umur, berapa tahun namanya? Namanya Ibu Cynthia bukan? Ya. Oh, terus senang nggak setelah anaknya boleh pulang? Ya. Senang nggak anaknya setelah boleh pulang? Alhamdulillah. Kedepannya gimana nih untuk urus anaknya? Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Terjadi lagi ya. Kerja sehariannya apa? Serabutan. Nggak tentu. Kamis siang, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes akhirnya memanggil pihak rumah sakit untuk menelusuri permasalahan ini. Pihak rumah sakit pun menegaskan tidak pernah menahan pasien. Pasien baru diizinkan pulang pada Selasa karena masih harus menjalani perawatan. Ini posisinya bukan kita menahan pasien atau bayinya, tapi kan ada gejala klinis yang harus diobservasi saat di rumah sakit, gitu. Nah, selama observasi tersebut, kita berikan kesempatan ke keluarga pasien untuk mengurus pengaktifan dari keanggotaan atau kepesertaan BPJS-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada indikasi penahanan pasien ataupun bayinya.
Hanya indikasi klinis dari spesialisnya yang belum memperbolehkan pasien tersebut atau bayi tersebut pulang. Seperti itu. Menurut Dinas Kesehatan Brebes, status BPJS pasien bersangkutan sudah diganti dari yang semula BPJS Mandiri menjadi BPJS penerima bantuan iuran. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, misteri jenazah perempuan terikat. Temuan jenazah perempuan terikat di dalam kamar indekos di Madiun, Jawa Timur masih menjadi misteri. Pihak keluarga korban berharap polisi bisa segera menemukan terduga pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa korban. Ya, kalau bisa hukuman yang sangat berat. Karena Pak, dengan kondisi adik saya yang kayak gitu, saya juga nggak terima. Inilah harapan sang kakak yang mewakili keluarga korban. Ingin agar pelaku segera ditangkap dan dihukum berat. Pasalnya ia tak terima, Miftahul harus meninggal dengan cara yang tragis. Sebelumnya warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur digemparkan dengan temuan jenazah korban dalam kondisi terikat di dalam kamar indekos pada hari Rabu. Warga sekitar yang mencium bau tak sedap dari dalam kamar Miftahul terpaksa membuka pintu dengan kunci cadangan. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan korban telah tak bernyawa. Kasus ini pun jadi urusan polisi yang langsung melakukan olah TKP. Terikat apa itu? Dengan tali kabel mungkin kabel TV, antena TV kali ya. Kalau dari hasil olah TKP tadi, duganya korban ini apa? Dari olah TKP diduga korban inilah korban pembunuhan. Polisi kini tengah menunggu hasil forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Rekaman CCTV juga menjadi bukti kuat untuk bisa mengidentifikasi pelaku dugaan pembunuhan. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, polisi tangkap pemalak viral. Sebanyak 13 pelaku pemalakan yang viral serta meresahkan di Palembang, Sumatera Selatan berhasil dibekuk polisi. 9 di antara mereka masih di bawah umur. Aksi pemalakan yang meresahkan ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah anak di bawah umur nekat meminta uang kepada para pengendara dengan cara mengancam. Bahkan mereka nekat memasukkan kepala melalui jendela dan terus memaksa sopir mobil untuk memberikan uang. Penumpang mobil pun ketakutan. Melihat video meresahkan itu, polisi pun bergerak. Para pelaku yang berjumlah 13 orang ditangkap di tempat berbeda. Menurut keterangan polisi, para pelaku kerap menyasar mobil berplat luar kota Palembang. 13 pelaku yang acap kali, yang sering kali melakukan pemalakan secara paksa terhadap supir truk maupun supir pribadi, khususnya supir truk di wilayah plat luar kota maupun supir mobil pribadi luar kota. Meski telah melakukan serangkaian pemalakan, namun para pelaku hanya dibina di Dinas Sosial selama 6 bulan karena masih di bawah umur dan tidak ada laporan dari korbannya. Yudi Keswanto, Kompas TV, Palembang. Terakhir, saudara, jemaah haji tertua tiba. Kakek Harun, jemaah haji tertua berusia 119 tahun, akhirnya tiba di tanah air usai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Keluarga kakek Harun pun menyambut dengan penuh haru. Segar bugar. Inilah kondisi terkini kakek Harun, jemaah haji Indonesia tertua yang berusia 119 tahun dan merupakan warga Pamekasan, Jawa Timur. Iya, keluarga langsung menyambut kedatangan kakek Harun ke tanah air usai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dengan menggunakan pakaian gamis serta sorban putih, keluarga kakek Harun terus menyalami dan menciuminya. Mereka sangat berbahagia kakek Harun bisa pulang ke Indonesia dalam kondisi sehat. Sehat, alhamdulillah sehat, selama di Mekah sehat sampai pulang. Sudah jauh-jauh hari sekitar setengah bulan itu sudah banyak persiapan, 1 minggu juga sudah alhamdulillah 90% selesai. Alhamdulillah datang dalam kondisi walafiat, kemudian keluarga juga terharu karena kondisinya sehat. Berbagai persiapan dilakukan keluarga untuk menjemput kakek Harun.
Namun berjubelnya keluarga jemaah haji lain memaksa keluarga kakek Harun untuk menggunakan motor dan membawanya keluar dari lapangan Ronggo Sukawati untuk pulang ke rumah. Nurhalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Saudara, masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek bertarif Rp1 dalam periode uji coba terbatas mulai 12 Juli 2023. Usai jeda kami kembali. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan pengembangan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Bandara Ewer diharapkan bisa membuka ketersediaan wilayah dan mempercepat pengiriman logistik.
Bandara Ewer strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar seperti Timika dan Merauke maupun menuju bandara di wilayah pedalaman Papua. Presiden berharap Bandara Ewer dapat meningkatkan ekonomi dan potensi wisata di Kabupaten Asmat. Usai melakukan peresmian, Jokowi langsung menyapa ratusan warga. Kami sangat beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat kita ingin dengan selesainya Bandara Asmat ini akan Asmat akan semakin berkembang dan maju, dan kita harapkan ekonomi di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan secara umum akan semakin baik dan semakin meningkat. Sorotan lainnya, mulai 12 Juli 2023, masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek dalam periode uji coba terbatas. Calon penumpang harus mendaftar terlebih dahulu jika ingin mencoba naik LRT dari 12 Juli hingga 15 Agustus. Pendaftaran akan dibuka mulai 10 Juli mendatang dan dapat diakses melalui akun sosial media LRT Jabodebek. Selama masa uji coba, akan ada 4 perjalanan perharinya dengan kapasitas 150 penumpang dalam sekali perjalanan. Saat masa uji coba, penumpang hanya dikenakan tarif Rp1. Tarif normal nantinya akan diberlakukan pada 18 Agustus 2023, namun hingga saat ini tarif LRT Jabodebek masih belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku kaget dengan pembatalan event World Beach Games 2023 di Bali. Kementerian Parekraf sendiri sudah menyiapkan sejumlah side event atau acara dalam perhelatan olahraga tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mengumpulkan informasi soal batalnya World Beach Games di Bali yang seharusnya digelar awal Agustus mendatang. Sebelumnya, Kemenparekraf ikut mendukung Bali sebagai tuan rumah World Beach Games. Kami sedang mengumpulkan informasi, tapi kami terkejut bahwa World Beach Game yang kami sudah siapkan dan kami sudah bantu promosikan. Kebetulan juga kami ikut mengupayakan untuk Bali dipilih karena sebagai bagian daripada kebangkitan ekonomi kita dengan penyelenggaraan sports tourism. Karena ini juga kita sudah bergerak ya untuk mempromosikan dan sudah menyiapkan beberapa side event juga. Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut pembatalan Bali sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 disebabkan masalah anggaran. Masalah anggaran dan persiapan yang terlalu mepet dikhawatirkan penyelenggaraan World Beach Games tidak sesuai dengan standar. Tapi dengan berat hati, kemarin kita sampaikan, kita sudah lapor kepada ANOK bahwa kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan. Mengingat waktu yang sudah sangat dekat dan tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan mekanisme anggaran. Ini berdampak kepada kualitas dari tuan rumah atau pengadaan acara, seperti kita punya standar yang di Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games, bahkan G20, Asian Summit, itu standarnya tinggi sekali gitu. Sebuah tornado berukuran besar porak-porandakan sejumlah kawasan di Disbury, Alberta Tengah, Kanada pada Sabtu pekan lalu. Selengkapnya saudara, berita utama segera kembali. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Bocor, bocor! Bocor, bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands.
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Saudara, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Laut Sorong ditangkap polisi karena diketahui membawa narkoba jenis ganja seberat 1 kilogram. Tersangka diketahui membawa barang terlarang itu untuk diedarkan di wilayah Sorong. Usai dilakukan penyelidikan, tersangka juga diketahui memiliki jaringan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah Papua. Polisi mengatakan tersangka dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah untuk mengedarkan ganja di wilayah Sorong. Sebuah tornado berukuran besar porak-porandakan sejumlah kawasan di Dewsbury, Alberta, Tengah Kanada pada Sabtu pekan lalu. Puluhan rumah rusak akibat diterjang tornado.
Informasi tadi jadi penutup perjumpaan kita. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Mas Sister Tarigan. Dan saya Arizona Gali. Selamat malam dan sampai jumpa. jumpa.